Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diatri Agustinasari. Saya dari kelas 11 Kimia Industri. Di sini saya akan mempresentasikan cara pembuatan tape dari beras ketan dan analisa uji mutu tape. I will hear about practicum on how to make sticky rice tape and the analysis of the quality test of glutinous tape. But I will first introduce myself. My name is Diatri Agustinasari. I am from class 11 Chemical Industry and my absent number is 11. The title of this practicum is Making Sticky Rice Tape and Analyzing the Quality of Sticky Rice Tape. This practicum aims 1. Can do standardization. 2. Can make tape from glutinous rice-based material. 3. Can test the quality of the tape from glutinous rice. Dasar teori pada praktikum kali ini, fermentasi adalah proses produksi energi sel dalam keadaan anaerobik atau tanpa oksigen. Secara umum, fermentasi adalah salah satu bentuk respirasi anaerobik. Akan tetapi, terdapat definisi yang lebih jelas yang mendefinisikan fermentasi sebagai respirasi dalam lingkungan anaerobik dengan tanpa aseptor elektron eksternal. Tape merupakan makanan fermentasi tradisional yang sudah tidak asing lagi. Tape dibuat dari beras ketan, atau dari singkong. Berbeda dengan makanan-makanan utama seperti tempe atau minuman alkohol. Pembuatan tape melibatkan banyak mikroorganisme. Mikroorganisme dari kelompok kapang akan menghasilkan enzim-enzim amilolitik yang akan memecahkan amilum pada bahan dasar menjadi gula-gula yang lebih sederhana, atau disakarida dan monosakarida. Proses tersebut sering dinamakan sakarifikasi. Kemudian kamir akan merubah sebagian gula-gula sederhana tersebut menjadi alkohol. Inilah yang menyebabkan aroma alkoholis pada tape. Semakin lama tape tersebut dibuat semakin kuat alkoholnya. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah alat: labu alas bulat, pipet gondok, filler, Erlenmeyer asah, labu ukur, gelas beker, corong kaca, cawan petri, statif dan klem, piknometer, spatula, buret. Dan bahan yang digunakan: NaOH, asam oksalat, ragi, beras ketan, dan aquades. The following are the work steps in this practicum. 1. Wake the glutinous rice as much as 100 gram. 2. Whisk the glutinous rice using clean water. 3. Put the glutinous rice into a hot pot and boil with water. 4. Heat the hot plate on the hot plate. 5. Wait for the glutinous rice to cook. 6. After the glutinous rice is cooked, leave the pot and wash the cooked rice again. 7. Put the cooked glutinous rice into a plastic clip for steaming. 8. Put the plastic containing the glutinous rice into the steamer and wait about 10 until 15 minutes. 9. If it cooked, take the steamer and then let it 10 after cool spring cleared. 11. Put the rice that has been sprinkled with yeast into the plastic clip for the fermentation process. 12. Wait 2 days until it turns into sticky rice. Berikut adalah uji organoleptis dari tape beras ketan. A. Tekstur kasar. B. Warna putih. C. Rasa asam manis. D. Aroma khas tape. Dalam praktikum kali ini mendapatkan pH 4. Standarisasi larutan NaOH 0,1 N, pipet 10 ml larutan asam oksalat 0,05 N. Tambahkan 3 tetes indikator PP. Lalu goyangkan hingga homogen. Titrasi dengan larutan NaOH sampai titik ekivalen yang ditandai dengan perubahan warna dari tidak berwarna menjadi sedikit merah. Catat volume NaOH yang ditambahkan. Lakukan secara duplo. Berikut adalah hasil standarisasi dan masing-masing mendapatkan volume 5. Berikut adalah perhitungan standarisasi tersebut. Kadar asam laktat timbang 1-2 gram tape, hancurkan lalu masukkan ke dalam Erlenmeyer 100 ml, tambahkan aquades hingga 50 ml, aduk hingga bercampur homogennya, saring dengan saringan teh, masukkan filtratnya ke dalam labu ukur 100 ml, tambahkan aquades sampai batas.
Sekat tetesan pada bagian atas labu menggunakan tisu, lalu gocok hingga larutan homogen. Ambil 10 ml larutan sampel, tambahkan 3 tetes indikator PP, titrasi dengan larutan NaOH standar sampai warna larutan sedikit merah. Catat volume NaOH yang ditambahkan, lakukan secara duplo. Berikut adalah rumus dan perhitungan praktikum tersebut. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata yang saya ucap. That's all my presentation. I am sorry if I said something wrong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.